Demikian juga orang ikhlas itu kalau ketemu sama ini tiba itu ya wes lah gak apa-apa ada. Jadi tenang, nafsunya mutmainnah, de lomo, de itu arif bijaksana, ya awean, asih sana asih sini, memaafkan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Nailin RA bisa menyapa kembali jamaah kajian Islam dalam kajian manajemen Islam. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai ikhlas. Ikhlas adalah sebuah amalan rahasia. Al-Junaidi bin Muhammad rahimahullah berkata bahwa ikhlas merupakan rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak diketahui oleh malaikat dan tidak ditulis, tetapi tidak bisa dirusak oleh syaitan. Oke, baik, pada sore hari ini kita sudah bersama Ustadz Juli Murtado. Beliau yang akan menjelaskan mengenai manajemen ikhlas. Silakan Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, derek-derek sedaya yang dirahmati Allah. Jadi untuk tema kali ini itu manajemen ikhlas. Kenapa menggunakan kata manajemen? Agar supaya tuntunan yang namanya ikhlas ini bisa masuk ke pemahaman kita, jadi ilmu dan diimani, kemudian diamalkan sampai jadi karakter, akhirnya kita ajarkan ke orang lain. Nah, bagaimana ikhlas ini kita kelola? Tidak hanya mau sekedar ikhlas itu kita melakukan sesuatu, ibadah, pekerjaan, apapun semata-mata hanya untuk Allah, hanya karena Allah, untuk menggapai ridho Allah. Nah, itu ternyata tidak hanya titik di situ. Bagaimana caranya? Karena manfaat dari tuntunan-tuntunan Islam yang enggak terbatas yang ada di Quran, ada di As-Sunnah, itu sangat besar manfaatnya. Mungkin karena kita ini hanya paham atau malah belum tahu, sehingga kita umat Islam akhirnya tidak jadi khairah ummah, jadi ummah yang tercapek-capek, cerai-berai, jadi buih, lemah, injek sana, injek sini, komoditi politik, komoditi ekonomi. Kita bukan jadi khairah ummah yang membanggakan, yang tangan di atas, yang bisa mengelola kehidupan kita penuh nikmat, penuh bahagia, hasanah dunya, hasanah akhirat. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang baik. Untuk siapa? Untuk panjenengan sendiri. Tapi itu secara berkelompok jadi umat untuk membuktikan bahwa Allah itu maha segalanya. Allah memberikan tuntunan yang sangat luar biasa, sudah disempurnakan, diberi contoh teladan Rasul yang akhir zaman yang terbaik sepanjang masa. Kudunya di tempat yang mendekati hari akhir globalisasi, kita fisil mikafah, jangan sepotong-potong atau sekedarnya. Sholat aja wabut banget. Akhirnya kehidupan kita ini seperti kayak
mungkin aja bisa lebih rendah dari binatang. Binatang mangan yo golek-golek, kadang menungso kuwi nek kadung males goleke ngerampok misalnya gitu, nipu, nilep dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita ini makhluk yang terbaik ngalahkan malaikat, tapi kita bisa menjadi makhluk paling buruk di dunia, ngalahne binatang. Itu kata Allah, dan itu ilmu. Maka mari ikhlas itu apa sih? Ikhlas simpelnya dari banyak pengertiannya kuwi. Pokoknya setiap kita melakukan segala aktivitas kita, apapun, terutama ibadah, tapi apapun dalam pekerjaan kita, budal, ngomong anak dan sebagainya, semuanya karena Allah, semuanya untuk Allah. Lah untuk Allah itu kuncinya apa? Koneknya itu adalah diterima, diridhoi oleh Allah. Bagaimana ikhlas ini menjadi suatu jalur pintu tol Shiratal Mustaqim itu jalan lurus yang kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal Mustaqim, ya. Tunjukilah aku jalan lurus yang dasar itu pondasinya salah satunya ikhlas. Iman, ikhlas, ilmu, ya, syukur itu pondasi kehidupan. Cara pohon, cara omah itu pondasinya. Nah itu rapuh, maka kehidupan kita ini gak iso dibangun sing megah. Pondasinya aja jebol. Kita kuasi bangunan api ambruk misalnya gitu, akhirnya kehidupan kita akan tidak berkualitas. Nah, jadi justru ikhlas ini, kelebihan ikhlas apa yang kita harus pahami? Kunci meningkatkan kemampuan meraih, mancing kekuatan pertolongan Allah yang tanpa batas. Lo ojo diremehne Allah lo ya. Jenengan nek Allah nggak kehendaki sampai di sini ya nggak bisa. Ya, jenengan yang dikehendaki Allah misalkan bablas ya bablas. Kita pada hakikatnya nggak bisa nolak ketentuan Allah. Mung di dunia ini Allah ngasih pilihan. Wis karepmu mau milih sing elek, karepmu mau melok golongan setan, karepmu mau melok golongan Allah, karepmu. Ning ada konsekuensinya, ya. Nek neng donya kita memenuhi sunatullahnya Allah, rajin, mikir, srega, bertanggung jawab, care sama pelanggan kita, baik, nggak nyolong, nggak nipu, walaupun nggak percaya Allah, neng donya akan dicukupi oleh Allah. Maka banyak orang Cina atau apa yang sugih dan sebagainya, kalau dia memenuhi syarat. Kalau enggak, dia nipu-nipu kita sugih, tapi dia tidak akan bisa bahagia, bisa-bisa kecekel KPK dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah Rahman. Sapa sing berbuat baik neng dunia walaupun dia nggak percaya sama Allah, maka neng dunia itu dilunasi oleh Allah. Tapi di akhirat nggak bakalan dia masuk surga. Karena dia tidak percaya sama Allah, karena dia menyekutukan. Ya. Karena itu ikhlas itu lawan paling jauhnya ikhlas itu justru syirik. Wong sing nyekutokne, ya niate ikhlas tapi kita pengen pamer. Hingga kerja gitu nek ono pimpinan, oh kerjane kita wajib, begitu enggak ya delik apa sak karepe dhewe itu berarti nyampur. Wedi tidak hanya kepada Allah. Lah ikhlas itu wedi hanya kepada Allah. Lah nek wedi kepada Allah terus kemudian dia semata-mata karena Allah, nek dia melakukan tuntunan Allah, maka insya Allah Allah ridho. Oh iya, melakukan yang baik ikhlas karena aku, nggak dicampuri macam-macam. Allah nyah-nyoh sama kita karena Allah itu ya Rahman ya Rahim maha segalanya, dan Allah itu ya Syakur. Jangan lupa ya,
Allah tuh ya syakur. Ndelo hambane anake wong sing susah gitu-gitu dhek gelem sekolah apa kayak apa terus apa dan sebagainya. Gelem sholat, gelem apa dan sebagainya, bahkan dengan dingklang pun dia ya gelem ke masjid atau apa, udan terus ya gitu dan sebagainya, berbuat baik kemana-mana, walaupun nggak bisa ngasih duit ke tonggone, mungkin pas-pasan dia, tapi dia bantu kalau ada kerja bakti atau apapun dia lakukan semampu dia, karena Allah, itu Allah akan sangat dekat pertolongan Allah. Setiap doa kita dikabulkan. Neng kembali sunatullah. Nah kalau ilmu kita nggak pas, kita mimpinya ya Allah jadikan saya pengusaha konglomerat begitu ya. Tapi kita nggak belajar, itu hilang pertolongan Allah. Kenapa? Lah kalau kita umpamanya oleh Allah jadi konglomerat, nggak punya ilmunya, nggak punya pengalaman, malah ajur mumur toh, ya toh? Karena dia tidak bisa mengelola. Nah, sak mampunya kita Allah tahu, oleh Allah diperjalankan. Karena itu kalau kita berusaha golek ilmu, berusaha ibadah, berusaha memperbaiki diri, sungguh-sungguh sana sini, maka perjalanan hidupnya itu akan makin lama makin baik. Percaya itu, ya? Karena itu kata Allah, la tuhliful mi'ad, ya. Nah, karena itu kalau kita lihat, misalkan salah satunya di Allah itu memerintahkan untuk kita buat ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan seterusnya ada di surat-surat yang lain yang mengindikasikan bahwa Allah itu memberi tuntunan agar supaya kita ikhlas. Taat kita ini ikhlas. Karena itu dalam kehidupan kita jangan kita ini ya lomo tapi bukan karena Allah, ya lomo karena sungkan, karena lomo isbiyene udah njaluk daripada geremeng aja assalamualaikum gak mari-mari ya wis lah gitu. Bukan karena Allah misalkan gitu ya, atau karena apapun, atau kita apa menyayangi punya istri dan sebagainya punya suami, gak karena Allah, gak karena untuk mencari ridho Allah, maka terputus itu. Kita hanya neng dunia aja, sama dengan binatang. Padahal semua rezeki dikerumpuk neng dunia. Andaikan bumi itu emas tambah lagi, itu kalau emas ndoke sak gedung ini kurang nole wake triliunan itu ya. Kalau dinilai uang itu di mata Allah kecil, sedangkan surga itu besar. Karena itu yang kecil ini ojo terlalu rakus malah gak oleh. Karena di hadis qudsi kalau kita hidup di dunia ngabdine ikhlas sama Allah, kekuatan Allah akan balik kita bisa sukses dunia, sukses akhirat. Kan bila gitu, nek kita kedunyan wis gabus oleh mung sithik ya. Tapi dimurkai Allah gak dapat surga. Bisa-bisa neng dunia kui keblacuk-blacuk, kemudian ketipu, terus akhirnya gelundung kepada kesulitan-kesulitan. Apapun bisa berupa apapun. Maka di dalam manajemen ikhlas itu sering dikenal itu ini aktivitas kehidupan. Mulai dari nol sampai tanpa batas. Ibarat angka itu 1, misalkan 1000 dan sebagainya. Kalau kita campur di bawah ini adalah ke hati kita, kemurnian hati kita. Jadi ikhlas hubungannya dengan murni, ketaatan sepenuhnya kepada Allah untuk capai ridhonya. Kalau ini 0, tidak dicampuri ya, tidak 1/1 kita pamrih ya, 1/1 miliar aja ya. Kan sidik toh 1/1 miliar itu kan, goro-goro nggak enak sama wong tua misalnya gitu ya, bukan karena Allah, maka ini sudah nggak terbatas. Tapi kalau 0 resik total, di sini hanya semata-mata Allah, maka rezekinya itu tanpa batas. Semua yang dibagi 0 itu tanpa batas. Mau njaluk piro aja kena ini.
Mau diisi piro aja kena, nggak ada batasnya. Artinya kenikmatan itu yang hadir kepada kita, kalau wong ikhlas dicampur dengan penuh keyakinan, ya, dicampur dengan ijtihad atau jihad sungguh-sungguh fisabilillah dalam benar, Pak insya Allah ada jalan. Oh, no aja jalan, yakinlah itu. Sama termasuk usaha kita, termasuk kehidupan jenengan, apapun. Pas-pasan kalau dengan ilmu syukur semuanya bisa dapat nikmat kapan saja dini. Jadi karena itu cobalah sekarang rubah mindset kita, ikhlas, karena dengan ikhlas itu kita lihat manfaatnya banyak sekali ya. Mari kita rubah ya, yang masih kotor-kotor kurang-kurang kita rubah agar menjadi umat yang terbaik, keluarga yang terbaik ya. Insya Allah kita bisa yang terbaik, sukses, nikmat, bahagia, penuh barokah. Ini saya ulang-ulangi biar orang punya keinginan untuk mencapai itu. Caranya golek ilmu, nah ini manfaat ikhlas. Nah sorry ditambah sedikit, mendekatkan diri Allah, dicintai Allah. Pokoknya Allah wis seneng Pak. Nyah opo karepmu itu oleh Allah diatur yang terbaik. Nek karepmu terlalu kedukuran sesuai dengan tidak sesuai kemampuan kita, Allah sudah tahu. Kowe nek ngono malah cebrokmu malah nemen gitu. Nah, maka dibuat aturan-aturan yang Allah itu maha tahu karena tahu sama kita. Doa-doa kita selalu terkabul, bayangin loh. Tapi harus ada hukum sunatullahnya, ikhtiar sungguh-sungguh. Doanya dikabul. Kekuatan Allah akan membackup kita selalu. Loh kita ada muarab ditabrakan gitu kita selamat dan seterusnya. Jadi akan ditolong, dimudahkan menuju cita-cita, tahan godaan apapun, ya. Wamplok, ajaan konco sing elek dan sebagainya. Setan KO, keok. Ikhlas, hanya ikhlas. Karena kita sudah connect sama Allah. Wah, aku tak tujuk nih Mbak Allah, Allah Maha segalanya, Allah akan melindungi kita. Nah, ini break. Monggo, silakan. Nanti kita lanjut ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi mengenai manfaat ikhlas. Tadi kita sudah mendapatkan pencerahan bahwa semua yang dibagi 0 itu hasilnya tidak ada batas. Artinya orang kalau ikhlas mau dan dicampur dengan jihad itu selalu akan ada jalan apapun itu. Nah selanjutnya kita akan lanjut ke manfaat ikhlas, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko
Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Ya, kembali lagi dalam manajemen Islam dengan episode kita kali ini tentang manajemen ikhlas. Nah, Ustadz tadi kan sedang menjelaskan nih manfaat ikhlas itu banyak sekali. Nah, apa saja itu manfaat ikhlasnya, Ustadz? Nah, ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi kuncinya ikhlas tujuannya 1-0. Cara seperti dulu ada pewayangan itu Arjuna. Apa sing mbok lihat? Sing tak lihat adalah panah ini meluncur kena jantungnya burung itu. Yang lain enggak. Yang lain apa sing mbok lihat? Di sana ada Werkudara, Bima. Enggak usah mana. Bakal kalah kayak gitu, ya. Tujuannya jelas. Allah maha segalanya. Masya Allah, kalau Allah itu sudah dekat sama kita, para wali-wali Allah itu. Oh, kelopo setiap ada air ada ikannya. Ya kelopo duduk nih, buka jebret ya ono iwake. Gitu, ya.
Dan pengen emas ya wis anu gailenen. Ternyata emas metu kabeh. Gampang di mata Allah, nggih. Nabi Sulaiman donga ngono aja gampang. Hanya tinggal kun. Kun fayakun itu jadi hanya simbol. Saking gampangnya Allah. Lah Allah yang kayak gitu kok mbok sepelek nih, sholat aja nggak gelem dan sebagainya. Jangan, karena itu untuk kepentingan kita ya. Karena itu maka ikhlas yang ditujukan itu diterima enggak? Lalu enggak diterima ditolak, ya enggak ada gunanya. Kalau benar pasti diterima, ya tidak dicampuri, sing dilakoni bener. Mungkin enggak kita nih nyolong duit terus ikhlas aku, ya jika duit, iya, enggak mungkin. Karena Allah memerintahkan yang benar. Karena itu kalau orang ahli ikhlas untuk nerima amplop itu nggak jelas ini. Ini sokonti. Bagi-bagilah, kan kemarin ada proyek 50% kan dibagi-bagi, ki oleh. Jok sombong lah, jok kemelinti lah, mosok gak doyan duit, sing liya-liyane rimo, kemelinti, soan gitu. Oh, ya, aku tak ikhlas. Ini mau amplop 50% dari nyolong, ya. Proyek-proyek itu banyak yang 30-50% di mebuku kantong nggih bancaan itu. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk mereka gitu ya. Nah, karena itu maka mari kita kelola itu untuk mencapai ridha Allah. Berarti niat ikhlas itu kudu digabung dengan fina di dalam jalannya, di dalam kebaikan. Nek mau ngentit, mau apa, mau berbuat jahat, mau cemberut ya masuk anak tamu cemberut, iya ikut cerewet tok gak tuku ya kan gitu ya. Wis kuakean cerewet sana sini anu dimbruk-mbruk nih misalnya ning Kafamat misalnya gitu kan. Ujung-ujungnya gak tuku sampai ngomel-ngomel lu gak ono ning kene iki. Ojo ya dengan senyum aja. Ya, ini adalah ujian Allah. Kalau ujian Allah sabar ya, jawablah dengan baik. Ikhlas sama Allah, diterima sama Allah. Oh, kurang ajar gitu. Paling ya gak dituwit. Oh, ngabrik ada aku gedak nonton dan sebagainya. Misalkan begitu, ya sudahlah, memang ada wong sing ngono, ada yang ini dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang kita lihat, loh. Nah, ini ya akan ditolong, dimudahkan menyudut cita-cita apapun yang Allah tahu kita ini mampunya sapiro. Lah kalau kita nggak mampu, njaluk cita-cita moro-moro Pak Ridwan pengen jadi presiden, piye carane? Aku tak ikhlas ndonga ndrepipi ben bengi ngono. Dadi presiden tapi usahanya apa wong nyalon aja enggak yang gitu kan? Itu malah nanti membuat kita susah, ya. Oh nek gak mampu disuruh ngelola, buyar Pak gitu ya. Jadi seperti itu, malah diprotesi ngalor ngidul mendem kita ini. Nah, jadi seperti itu, cita-cita yang kita mampu, karena itu kita harus mampukan diri kita untuk punya ilmu, punya banyak, untuk belajar terus, sehingga punya kemampuan oleh Allah akan dimudahkan, gitu lah ya. Dimudahkan. Nah, tahan godaan apapun, meraih nikmat bahagia, tenang, kokoh, tenang, kekeh. Setiap saat kalau ikhlas itu, ya, maka ada orang cuape, habis ke sawah, kesel ya wes sampai maghrib pulang. Ada seorang ibu akhirnya dapat kapal taruh, dapat rumah terkenal di Jawa Barat. Kenapa? Dari sini kono kering nutuk gitu, akhirnya sampai sekitar 2 meter, kurang 3 meter. Sudah dibantu masyarakat, sudah ngesakne, diupload dan sebagainya. Pemerintah baru turun tangan, terus dibuldoser, bolong, banyu dari sini ke sana, di sana jadi subur makmur. Iku ibu tuwek munggah gunung itu ketik gitu. Tapi karena keikhlasannya, kekuatan Allah datang.
Ini aku oleh nggak oleh pokoknya tak lakoni. Uripku ya seminggu iki ya kemampuan saya. Harapannya apa? Ini fina untuk biar sana ada airnya dan sebagainya. Karena Allah. Ternyata akhirnya cita-citanya dikabulkan nggak? Dia nggak kesampaian. Tapi begitu sudah aware, sudah sono-sono, akhirnya pemerintah masuk. Sama juga seperti Sa'i. Ya Allah, Nabi Ismail nangis terus, rono rene. Oleh nggak dhek banyu? Kau oleh nang kono ki buat liwung kabeh wis dhek padahal wis ngerti kok ono banyu. Tapi semangatnya tuh, ya Allah, ini jangan sampai anak saya mati. Aku mati gak apa-apa, tapi anakku jangan mati, ya Allah. Rona. Bayake nangis gak sadar gitu. Jam dari situ rezekinya banyak. Orang ngasih banyu, ngekei neng kono, anak gini dan sebagainya, orang tinggal dan sebagainya. Akhirnya jadi berkah, gitu. Ikhlas itu begitu, kekuatan akan luar biasa. Rasano, makanya nyapu barang ya sungguh-sungguh, atau kerja ya sungguh-sungguh, ngangkat sungguh-sungguh. Ikhlaslah, dicatat terus oleh Allah di sebelah tangan kita, ya. Tidak pernah merasa takut, khawatir dalam kehidupan. Menguatkan iman, sabar, ihsan dan takwa, barangkan itu, ya. Menguatkan, menghindarkan, menjauhkan dari azab, melembutkan hati, sopan, santun, hormat, rendah hati, ya. Wong sing kemelinti dan sebagainya dikandani malah ngeyel, mesti gak ikhlas itu, ya. Karena itu dilarang oleh Allah. Mau dinasihati kok ditolak, kan gitu kan. Nah, menguatkan iman, melembutkan hati, menghindarkan dari riak, pamer, pencitraan, sombong. Nah, pamer boleh piro aja, kalau dengan riak gak ono apa-apa nih wih. Pengen nol gitu jadi nol, ya. Yang kita berikan, yang kita anukan, kalau kita riak itu pengen nol kabeh jadi nol, ya. Senang memberi, penuh semangat berbuat baik, mensucikan hati, perbuatan jahat negatif, mendapat ampunan pahala yang besar, memperkuat pikiran, kecerdasan. Wong ikhlas itu pikirannya jernih, ya, mudah mengambil hikmah keputusan, mencegah emosi, tidak mudah mengeluh, berpikir negatif, menyuburkan amal soleh, rezeki, merasa cukup dan pandai bersyukur. Ini banyak lagi nih, sakjane mau ditambah dan lain-lain. Nyumber kebaikan. Maka ikhlaslah di jalan fina, jalan yang benar. Karena itu jenengan harus belajar tentang tuntunan yang benar. Ini bener enggak sih ini? Bener enggak kita ngomel terus sama bojo ya gitu, ya? Atau kita kurang sabar? Ya sudahlah. Ada orang yang kemarin nanya itu jadi nggak sholat, ya. Ngaji mau sholat mau apa, anaknya dari 5 itu 4 cacat. Allah ngakei cacat seumur-umur, aduh ngakei mangan terus tapi masa depannya tidak bermasa depan dan sebagainya. Lu gak gelem sholat, gak gelem ini, lu malah kudur, hati ini gelisah macem-macem, malah gak kekuatan Allah dan sebagainya. Padahal ada contoh di dalam film Korea itu, duitnya banyak karena dia jadi inspirasi di mana-mana, namanya Hi Ahli, ya. Jadi seperti itu. Karena ternyata dari cacatnya dia, idiotnya dia, ternyata dia ditemukan ahli bermain musik. Sehingga walaupun tangannya cutel gini, main musik ngalahne Beethoven, ngalahne Mozart, tokoh-tokoh internasional tentang ahli musik. Akhirnya naik pesawat ke sana dikasih duit akeh, rezekine nomplok. Nah, tapi kalau ini nggak sabar, hanya gitu, nggak sholat, adong ini gerungsung, biasanya terus tambah suwi, tambah ini. Karena semakin kita jadi golongan setan, makin ketipu, akhirnya kehidupan kita sulit, ya, sulit sana, sulit sini. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Ini ternyata ya sering traveling ini, ya. Padahal sudah pakai ini. Nah, intinya
Intinya dia miskin sekali tapi agamanya Islam, masih ada bentuk keikhlasan. Udah miskin sekali, nggak punya rumah tapi dikasih duit emoh, mbok menawa ning kono ono sing luweh butuh. Wah, yatim piatu mbok menawa butuh, nggak usah aku sih, aku mangan ya wis sekali dua kali, nek poso ya wis aku wis trimo aja. Aku bisa sholat, aku apa-apa wis gak di rumah ya wis dan sebagainya. Jadi orang yang ikhlas itu ringan sekali menghadapan cobaan hidup, ya. Ringan, bukan ditambah-tambahi. Kan ada orang itu sampai bunuh diri itu karena apa? Masalahnya sakjane gak abot. Cuma pikirannya aja yang wabot, ini isin seakan-akan sak dunya ngelekno dhek. Padahal enggak, ya. Itu wahnya nek ngono ya mendingan gantung diri ya. Akhirnya begitu gantung diri enggak gitu ya, tangga-tangga udah ngerti kabeh ya toh. Sudah enggak bisa dia masuk surga ya. Contoh gitu. Ada enggak yang seperti itu? Ada ya. Jadi kalau orang yang ikhlas walaupun pas-pasan tapi dia itu merasa nikmat, merasa bersyukur, berasa mbok menawa ada yang lain yang merasa butuh seperti itu. Raihlah kekuatan Allah tanpa batas itu dengan jalan tolnya adalah ikhlas. Ojo dicampuri yang lain kecuali nol di dalam hati ini, penuh dengan Allah, ya. Nah, terus sing mbok lakoni ini barang sing bener, bukan ngentet, bukan males, bukan ceroboh, bukan gusa-gusu, bukan ngenyek uang, bukan kemelinti dan sebagainya, tapi semua perintah Allah, maka akan diridhoi, akan balik kepada kita pahala tanpa batas ya. Karena itu ojo salate karena wedi sangka Pak Juli ya, wedilah sama Allah, akan nyumber berbagai rezeki kepada kita. Buktikan. Aku wis mbuktek nih, ya. Ada orang-orang yang gitu membuktek nih, ya. Sehingga aku ngoceh aja. Kenapa? Karena sudah sering ngamati bukti-bukti, ada yang gini, ada yang nggak ikhlas, ada gitu, sesuai ajur dan sebagainya. Ada yang ikhlas, akhirnya berkembang termasuk Pak Yai Dahlan sama Pak Wahid Hasyim tadi itu, gitu. Semuanya itu masuk ke kita. Ini pembelajaran yang baik, ya. Maka mari kalau ada yang menanyakan silakan. Ya, mari buat jamaah manajemen Islam, bagi yang mau bertanya seputar ikhlas bisa ditanyakan, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Juli Murtado. Oke. Ya. Iya. Iki ya iso iki jane. Oh tapi gak masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi dari Gembong Pati. Ingin menanyakan mengenai pengelolaan masjid yang modern sekarang ini. Kebanyakan untuk imam, kemudian muadzin itu dibayar, Pak. Apakah ini bertolak belakang dengan ikhlas? Karena mungkin dia akan semangat kalau dibayar, kalau nggak dibayar jadi nggak semangat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah ikhlas, apakah kira-kira orang lain itu bisa menilai? Jadi orang ini sudah ikhlas gitu. Apakah orang lain itu bisa menilai ketika kita ini sudah ikhlas kepada Allah? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu atau langsung Putri? Ayo. Dari Ayo. yang akhwat, mungkin ada yang mau bertanya? Monggo. Silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan mungkin kita jawab dulu pertanyaannya, Pak. Jadi gini, di dalam modern itu kan banyak sekali kesibukan, ya. Kadang imam ini terpaksa mengorbankan waktunya yang 5 kali harus jadi imam. Sing azan ya kudu azan. Nah, sehingga dia dibatasi itu. Karena itu manajemen masjid mengalokasikan semacam bukan gaji tapi tali asih sebagai bentuk rahman rahim kita. Wong dhek sudah ngepene ngono.
Sebab kan orang tamu sibuk macam-macam tuh. Sebelum azan ya kan dhek wis kudu siap, padahal dhek sehingga mengorbankan itu. Sebatas itu untuk tali asih, tidak kemurungsung imame muazini jaluk ya, sekedar untuk pemberian dari manajemen masjid, itu tidak apa-apa dan tidak mengurangi keikhlasan. Beda kalau di masjid sini, endi sing teko ya salah. Subuh biasanya ngono, nek gak ono ya aku, kayak gitu ya. Isya ya ngono dan seterusnya. Nggih. Karena itu akhirnya saonoe. Nah, tapi kalau manajemen modern kan harus ada itu. Sehingga dia yang maunya mau kerja di Jakarta mau, kenapa? Aku sekadung diamanah ini abot. Makanya bagi orang yang mengelola masjid itu sebetulnya berat, manakala masjid itu dikelola dengan benar, gak sak-sae gitu. Ya bisa bermanfaat, itu intinya. Jadi keikhlasan tahu dari mana? Keikhlasan itu sama dengan Allah. Allah itu gaib. Keikhlasan itu hanya kita dan Allah seakan-akan. Tetapi hasil karya kita itu akan mudah untuk dinilai dia itu ikhlas atau tidak. Sama kekuatan Allah, keindahan Allah, semuanya ya itu bisa. Allah itu enggak ketok, tapi alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu ndahlah, ada kembangnya godoknya persis, tapi kembangnya jambon, kembangnya kuning, kembangnya oranye, kembangnya merah nyolok, kembangnya merah rodok putih loh. Godongnya persis itu, misalnya yang di masjid itu ya, misalnya gitu. Teruk yang kayak gitu, kita masing-masing gitu, kita tahulah itu suarane adike Pak Lutfi misalnya gitu, bukan suaranya Lutfi misalnya gitu. Saya telepon sudah 20 tahun nggak ketemu wong gue, dia ada di Amerika, telepon, wah suaramu kok tetep pakai baju, jadi gitu ya. Oh, betapa luar biasanya ciptaan Allah ini, sehingga kita bisa mengagumi ciptaan Allah yang luar biasa. Kalau kita masuk ke gua-gua kayak Jogja kayak kemarin apa gitu, luar biasa indahnya Allah menciptakan itu. Dah nih sing menciptakan ya luwih gede, Allahu Akbar. Demikian juga orang ikhlas itu kalau ketemu sama ini di Baido ya wes lah gak apa-apa. Nah, jadi tenang, nafsunya mutmainnah, de lomo, de itu arif bijaksana, ya awean, de asih sana asih sini, memaafkan dan sebagainya. Itu tanda-tandanya bisa dilihat, pasti keikhlasannya cukup tinggi. Ya. Nah, yang satu yang tidak boleh, hati-hati. Kalau kita nggak ikhlas, nggak diterima loh sama Allah. Wih capek-capek jenengan kerja jungkel walik ngurus anak, ngurus apa, nggak diterima oleh Allah. Sudah akhirat jadi apa kita? Maka cobalah di dalam segalanya, terutama pas ibadah, pas kerja, ngurus anak, ngurus bojo, ngurus ibu sing sepuh dan sebagainya. Coba ikhlaslah, ya. Allah akan memberikan rezeki tanpa dinanya-nanya. Luar biasa itu ya. Wong ngutang moro-moro malah ditekani wong sing ngutangi wis dilunasi malah dan seterusnya. Ya, Pak Maen kan kayak usul itu Pak usul. Iku ya utang wis Pak iki dikasih zakat apa ini. Padahal saya kandhane Pak Maen sing usul gitu Pak. Iya tapi aja usul gitu. Jadi kakean kita ajur. Dalam batas-batas tertentu kita boleh umpamanya dhek wong melarat kayak apa kayak gitu ya. Contoh seperti itu. Nek ngono ya kita ini bukan lembaga sosial ya Rit ya. Ya jadi gitu. Tapi dalam batas-batas itu boleh. Itu baik, itu kebijaksanaan ya. Enggak apa-apa. Untuk pahala kowe Mak ya. Gitu ya. Jadi begitu ya. Cobalah refleksi diri, ikhlas enggak kita? Kalau ikhlas itu ya kita misalkan sudah nolong uang kok gak dibales, ya panjang kita karena Allah kok gak golek balesan. Ya. Ojo ngundul, wis tak tulung, aku gak dikasih apa-apa. Wong cetil gitu jenenge gak ikhlas. Padahal nek kita ikhlas sama Allah,
Sugih ndi mbek Allah iku ya. Ambek uang sing kita tulung, sugih ndi? Ya karena batese ya. Boleh jadi kita pulang anaknya kecelakaan terus akhirnya sampai ceklek kabeh dan sebagainya lah. Karena kita nulung uang kui terus ternyata anak kita nggak kecelakaan. Nah, pilih ndi dari kecelakaan sing ceklek kabeh sampai gegar otak nggak iso mikir, nggak iso melek. Hampir itu ada kan orang kecelakaan matanya buta dan sebagainya. Untung aja cek urip dan sebagainya. Nah, kita nggak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Guru-guru kita nulung ini, ibu sing lara sak umur-umur nemu obat. Oh, guru-guru kita begini, sing semula begini kita begini dan sebagainya. Sing kita gawe nulung ini haji gak olah-olah dan sebagainya, dapat undian dari pesawat terbang di Jakarta itu, undian oleh haji gratis. Sak bojone. Lah kayak gitu loh, Pak. Ya. Karena itu ikhlas jumber banyak kekuatan. Coba ikhlaslah sekarang, ya. Karena Allah, ojo digerundul, ojo kemergo diperintah, ojo ini, wis nek gak didelok bos ya pokoke sakarepe dhewe, ojo ngono. Ya, nanti kita nggak dapat kekuatan Allah. Ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya ya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas itu kan antara kita dan Allah yang tahu. Misalnya kita membantu semata-mata karena Allah, tapi orang lain menganggap malah memfitnah kita, dikira nggak membantu dan sebagainya. Apakah kita harus mengkanter, menjelaskan tentang fitnah itu bahwa kita membantu itu berarti kita kan pamer ya? Gimana mengatasinya? Untuk menghadapi fitnah itu. Jadi gini ya, itu memang dualisme. Kita asalkan hati kita ini niatnya bukan untuk pamer. Walaupun banyak orang mengatakan pamer, itu gak urusan. Karena kita dengan Allah. Misalkan ini kok menyebar dan menyebarnya mengarah negatif, yang tidak ada putusnya, dan ini akan membuat dampak yang tidak baik, ya harus dijelaskan. Ya, saya pernah dulu meminta mundur seseorang, dia sudah sering saya bantu, dia anak buahnya diutangi banyak, ya dia pokoknya jadi kabat tapi awean ini dari duitnya wong kuwi, dari apa dan bukan dari duit dhewe. Jadi akhirnya duit dhewe ya enggak nanti kelong gitu ya. Jadi itu. Kenapa? Dia sudah banyak dibantu, saya longgarin, ada keroyak ke sana, ada suatu saat wis banyak dibantu, saya kasih kelonggaran itu, wong dhek kerjane juga janjane enggak luar biasa. Dan saya suruh mundur. Kenapa? Pas ulang tahun dhek kemana-mana atas nama 2 kelinci jaluk duit. 2 kelinci enggak pernah jaluk duit ulang tahun. Duit nang ndi ku ya toh, tahunya dari petani telepon sama saya gitu, ya kok kenemenan ini wisan gitu, udah pecat ya orang loh, wong sing tokoh gitu pengaruhnya besar ngomong ini ngomong apa ya, ngomong gak duit tapi duitnya itu juga jaluk nang aku dan sebagainya, ya enak Pak ya. Jadi koyok Superman gitu kan, padahal utang-utang gak disaur-saur itu. Nah itu tak ceritani gini. Akhirnya orang, oh ya betul, jadi fitnah gak menyebar. Saya pernah difitnah itu sama orang personalia ya di Banyuwangi. Ini ada tarian kok Pak Juli, nanti pokoknya nanti habis hari raya akan dibagi 2 hari, tetap gaji itu dipotong Pak. Ono uang sing ngerti karakter saya dan wani. Banyak orang tahu karakter saya wani gitu. Pak Juli nggak mungkin lah kayak gitu. Apalagi belum diumum nih. Biasanya dia mesti ngomong nih dhisik atau apa gitu. Dia datang berdua ke tempat saya. Apa betul Pak Juli gitu? Loh, kapan itu? Wah, itu sudah 6 bulan yang lalu ya Pak. Ini mau dibagi loh. Piye? Panggil. Piye ceritanya ngene-ngene? Ya Pak, alasannya DE keluarganya
loro, butuh duit, ngono. Tapi jangan sampai itu duit karyawan duit karyawan juga nggak tura-tura ya, mbok entiti ngono, gak ngomong aku, malah memiknah itu katanya Pak Juli ya gitu, kan kurang ajar. Balik nih kabeh gitu. Terus setelah itu tak lacak, biasanya wong elek itu mesti gendongannya ya elek kabeh. Terus dilacak, ternyata dia ngentit duitnya perusahaan juga. Bablas ulang gitu aja. Ya, akhirnya dia kerja serabutan dan sebagainya. Ya gini. Jadi kalau klarifikasi itu untuk kepentingan hasanah kebaikan secara umum, boleh, niat kita sama Allah. Ya, tapi kalau itu hanya pribadi-pribadi, nggak nyebar luas menjadi fitnah, kata Allah pilihannya lebih baik diem. Gak bales, kalau bisa syukur-syukur, bales ke ono kurma. Assalamualaikum. Hanya dia ngaku dewe misalnya gitu. Kata Allah seperti itu. Kenapa? Karena kita berhak bertanggung jawab menyebarnya fitnah. Fitnah itu sesuatu yang lebih dari pembunuhan jeleknya. Ya, jadi seperti itu. Itu barangkali ada dua pilihan, ya. Bidadari saya yang hebat. Nah, tersun. Ada lagi? Ya, cukup. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah ya, kajian kita pada sore hari ini mengenai ikhlas itu sangat dalam sekali ya. Ternyata ikhlas itu artinya tuh sama dengan tauhid. Mengapa? Karena kita itu berbuat sesuatu tuh tidak mengharapkan balasan apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk para jamaah kajian manajemen Islam. Terima kasih sudah hadir pada kajian pada sore hari ini. Saksikan terus manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Saya Nalin RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.